Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Dava Nugraha dengan akhir 063 dan saya berasal dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan saya akan menjelaskan tugas UTS dari Hukum Perikatan Islam, yaitu untuk mengangkat suatu permasalahan dan menganalisisnya. Dan masalah yang saya angkat adalah wan prestasi dalam bisnis syariah. Ya, sebelum masuk ke materi atau kasus yang akan kita bahas, alangkah baiknya untuk mengetahui apa itu wan prestasi terlebih dahulu. Wan prestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda, yang artinya itu tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wan prestasi adalah keadaan salah satu pihak, biasanya dalam perjanjian, itu berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wan prestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada suatu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain. Seperti yang sudah disebutkan, kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wan prestasi. Kemudian, ketentuan atau dasar hukum wan prestasi dimuat dalam KUH Perdata. Wan prestasi sebagaimana diterangkan dalam pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan syarat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Memasuki ke dalam materi, di mana saya mengambil materi tentang wan prestasi dalam bisnis syariah, di mana saya mengambil kasus pada BMT Al-Madani Magelang dengan nasabahnya, di mana BMT adalah suatu perusahaan atau lembaga keuangan syariah yang berfokus pada masyarakat menengah ke bawah dan juga UMKM, di mana BMT Al-Madani ini ada beberapa nasabahnya yang melakukan wan prestasi. Dapat kita ketahui, dalam suatu perjanjian itu ada kedua belah pihak atau dua subjek, di mana pihak pertama adalah pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak kedua adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Nah, di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah disepakati, tidak jarang pula ada pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan suatu prestasi, sehingga timbullah wan prestasi. Pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan di BMT Al-Madani Magelang paling banyak diminati masyarakat dan mendominasi sekitar 80% dari seluruh produk pembiayaan. Pada tahun 2015, tercatat sebanyak 1.447 nasabah yang mendapatkan pembiayaan murabahah dan terdapat 144 nasabah yang mengalami permasalahan atau keterlambatan, tidak dapat memenuhi prestasi, dan juga macet tidak bisa melunasi hutangnya. Sebagian besar wan prestasi tersebut berasal dari pihak nasabah debitur yang memiliki etikat atau karakter kurang baik dan menjadi salah satu faktor penghalang dalam penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Al-Madani Magelang tersebut. Tentang penyelesaian wan prestasi di BMT Al-Madani Magelang, BMT Al-Madani Magelang telah melaksanakan beberapa penyelesaian. Yang pertama adalah memberikan surat peringatan dan berupa pernyataan lalai kepada nasabah. Jika kelalaian ini tetap berlanjut, maka nasabah diberikan surat peringatan berikutnya. Jika diberi surat peringatan tidak direspon, maka pihak dari BMT Al-Madani tersebut bisa memberikan surat somasi. Jika cara penyelesaian nasabah wan prestasi tersebut tidak bisa menyelesaikan, maka diberikan tindakan lanjutan berupa restrukturisasi, yaitu adanya rescheduling dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya real penunjangan masa pembayaran berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Selain dua cara tadi, masih banyak cara lagi yang bisa dilakukan oleh BMT Al-Madani Magelang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sampai akhirnya nanti penyelesaian melalui pengadilan. Jika penyelesaian wan prestasi pembiayaan murabahah dengan cara yang tadi itu tidak berhasil, maka BMT Al-Madani akan melaksanakan penyelesaian selanjutnya melalui pilihan jalur hukum di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian.